Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswi semester 4 manajemen G yang Bapak banggakan. Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Lihat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Dan seperti biasa kita awali perkuliahan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama berkumpul dan dipertemukan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudian juga diberikan kemudahan dalam berbagi ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang datang dari Allah, termasuk juga salah satunya ilmu manajemen perbankan ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan menyerap ilmu ini, diberikan kepahaman dan diberikan keberkahan serta kemanfaatan ilmu sehingga bisa bermanfaat bagi diri kita, keluarga, kemudian juga masyarakat dan umat pada umumnya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda kita, nabi akhir zaman yang tidak akan ada lagi nabi setelah beliau, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap Allah. Mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Mahasiswa dan mahasiswi manajemen G yang Bapak banggakan, pokok bahasan pada kita atau pada hari ini, pembahasan kita pada hari ini merupakan manajemen kredit bermasalah, atau lebih tepatnya bagaimana memanage penanganan pembiayaan bermasalah atau kemarin kredit macet ya. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang kualitas kredit, di mana ada beberapa kredit kualitasnya ini ya. Ada yang tentu saja berkualitas sangat baik, ada yang baik, ada yang cukup, ada yang jelek, ada yang sangat jelek, ada yang sangat jelek sekali ya. Nah, yang baik, yang sangat baik ini merupakan kualitas kredit yang seluruh manajemen perbankan inginkan ya, di mana dalam kualitas kredit yang sangat baik ini merupakan kolektibilitas pertama, atau kita akademisi menyebutnya dengan lancar ya, di mana minggu kemarin kelompok minggu kemarin menyebut bahwa kolektibilitas pertama sangat baik atau lancar ini merupakan kolektibilitas kredit dari nasabah yang tidak mengalami frekuensi tunggakan satu kali pun ya, bahkan terbilang selalu membayar tepat waktu atau bahkan sebelum waktunya mereka sudah membayar angsurannya. Ini yang kita harapkan ya. Tetapi tentu saja dalam kredit risiko selalu didapat, selalu diperoleh, entah itu kesalahan daripada nasabah maupun kesalahan dari para pegawai bank sendiri ya, ataupun karena kondisi alam dan lain sebagainya. Intinya bahwa dalam penyaluran kredit selalu saja satu dua terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yakni yang bermasalah ya. Nah, biasanya jika kolektibilitas memasuki tunggakan frekuensi 1 atau 31 hari sampai dengan 60 atau 90, kemarin masih ingat di kelompok sebelumnya menyebut ini sudah masuk lagi dalam kolektibilitas kedua. Jadi tidak lagi ada dalam kolektibilitas pertama lancar ya, tapi sudah berpindah ke kolektibilitas kedua, yakni dalam perhatian khusus. Nah, jadi dalam perhatian khusus ini biasanya nasabah memiliki tunggakan, frekuensi tunggakan 1 kali sampai 3 kali ya biasanya, sampai 3 kali sampai 90 hari itu ya. Nah, di dalam perhatian khusus nasabah ini mengalami perhatian khusus, artinya dia itu karena ada tunggakan 1, 2, sampai 3,
maka perhatian khususnya adalah diperhatikan secara khusus. Jadi diteleponin, ya, kemudian dikasih WA, diperingatkan, ya, dikasih somasi, kemudian juga peringatan-peringatan bahwa sudah waktunya untuk mengangsur sampai hari ini tanggal sekian, tunggakan Anda sampai di 1 kali atau 2 kali silahkan. Jika tidak berhasil penanganan dalam perhatian khusus, kemudian nasabah tersebut melampaui 91 hari, ya, sampai di 91 hari, maka kolektibilitas nasabah tersebut akan berpindah dari yang kolektibilitas kedua ke kolektibilitas ketiga, yakni kurang lancar, sehingga semakin banyak kolektibilitas yang berpindah karena penanganan kurang baik, karena penanganan tidak efektif atau kurang optimal, maka banyak sekali nasabah kredit yang dari lancar pindah ke dalam perhatian khusus, yang dalam perhatian khusus pindah ke kurang lancar, yang kurang lancar pindah ke diragukan, dan yang diragukan malah pindah ke macet. Nah, ini akan menyebabkan kesulitan yang sangat berat jika terjadi kondisi seperti ini. Mengingat biasanya kemampuan menghasilkan laba perbankan menjadi menurun, bahkan tidak bisa menutup biaya-biaya, termasuk biaya tenaga kerja, ya, bayar listrik, bayar sewa kantor kalau masih sewa, dan perjalanan dinas apapun. Dan yang lebih parah lagi adalah akan terjadi tingkat kepercayaan, terutama dari nasabah yang melakukan simpanan atau tabungan, ya, karena di kelompok pertama waktu itu masih ingat yang tentang manajemen funding dari dana masyarakat. Banyaknya dana masyarakat yang nabung baik di simpanan, tabungan, deposito maupun giro, maka akan mengakibatkan banyak pengambilan. Nah, sementara saat nasabah simpanan banyak pengambilan, dana kita tersendat di kredit yang macet, sehingga karena susah ditagih, uang susah berkumpul, sementara banyak nasabah penyimpan yang mau mengambil. Di sini juga akan terjadi semacam trust, ya, kepercayaan dari para penyimpan yang akan bilang kepada semua eh, nasabah lainnya untuk misalkan ada hal-hal yang dikhawatirkan, sehingga yang lain pun yang tadinya tidak niat untuk mengambil maka akan sama-sama mengambil, dan di sini akan semakin repot, ya, kondisi bank. Nah, tentu saja hal ini tidak ingin terjadi, ya, maka dari itu perlu hati-hati dalam pemberian kredit. Dan sebelum kualitas kredit supaya terjaga terus, selain penanganan pembiayaan bermasalah, maka tindakan preventif yang harus dilakukan adalah saat kelompok 2 menyampaikan materi manajemen kredit, di mana seorang analis kredit atau account officer harus hati-hati. Dia harus memperlakukan dia itu sebagai manajemen bank, bukan sebagai dirinya sendiri yang apalagi diiming-iming oleh calon nasabah kredit itu, jika ter-ACC maka akan diberikan sekian sekian sekian, atau akan diberikan uang, atau akan diberikan beberapa hadiah atau yang lain sebagainya. Nah, ini kan jika hasil analisisnya layaknya 10-20 juta, kemudian dia memanipulasi meng-ACC 50 juta. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan apa yang hasil analisis realnya. Ini perlu para pegawai yang handal, jujur, dan kompeten, ya, di bidangnya. Nah, jika memiliki para pegawai yang tidak jujur, tidak kompeten, maka risiko bagi perbankan akan terjadi seperti hal-hal yang saya sampaikan tadi, gitu, ya. Nah, tentu Anda masih ingat bahwa dalam analisis kredit paling tidak ada 5C, ya, 7P yang harus kita analisis. C yang pertama adalah karakter. Jadi petugas kita harus piawai memilah karakter calon nasabah kredit itu yang baik, yang jujur, yang punya itikat untuk mengembalikan angsuran itu dengan baik. Itu terlepas dia banyak kebutuhan, tetapi dia mengutamakan tentang angsuran. Ini karakter-karakter yang baik dalam pencariannya tentu saja tidak mudah, butuh pengalaman dan jam terbang yang lama, pengalaman yang biasa lama untuk memahami tentang karakter dari setiap nasabah dan karakter dari setiap usaha yang diajukan. Karena nasabah yang mengajukan dengan berbagai jenis usaha yang berbeda-beda. Kita pun harus memahami bagaimana karakter pertanian, bagaimana karakter perikanan, bagaimana
nasabah yang punya karakter usaha di bidang perdagangan, di bidang perkebunan, dan lain sebagainya. Seperti itu barangkali ya. Kemudian dari sisi capacity ya, kapasitasnya dia itu usahanya misalkan 10 juta atau bahkan 50 juta. Tapi kita memberikannya di atas itu atau mungkin di bawah itu sehingga tidak sampai pada permodalan yang pas. Misalkan bisnis pertaniannya itu harusnya 50 juta, kita malah asetnya 5 juta kan, sehingga buat mereka tidak menjadi apa ya, tekadil lah istilahnya. Jadi harus yang tepat. Kemudian dari sisi capital, dari sisi kondisi ekonomi yang menunjang baik secara makro, mikro maupun kondisi alam ya. Karena misalkan musim hujan kita membiayai pedagang tukang es juga sangat riskan ya. Karena besar kemungkinan di situasi kondisi alam yang curah hujannya tinggi, para pedagang es tentu saja akan mengalami penurunan omset dan ini akan mengakibatkan jumlah angsuran ke kita juga akan sedikit terhambat. Ya, jadi analisis ini harus detail ya, harus apa istilahnya matang gitu ya, tidak bisa main-main. Termasuk juga kolateral. Jika nilai kolateral jaminannya 100 juta, maka jangan berikan 100 juta, bahkan di atas 100 juta. Logikanya kan maksimal 80, 50, supaya kalaupun ada apa-apa, nilai jaminannya lebih besar daripada jumlah pinjaman. Jadi kalaupun mau nanti penanganannya dieksekusi atau dilikuidasi, maka nilai jaminan tersebut bisa menutup seluruh total jumlah kredit yang diterima oleh nasabah tersebut ya, seperti itu barangkali. Nah, kemudian bagaimana jika sudah terjadi kemacetan-kemacetan, padahal kita sudah optimal di dalam analisis. Nah, yang sudah optimal saja selalu saja ada barangkali akibat ada konflik keluarga kan, ada konflik antara dia dan istri dan suaminya, kemudian juga mungkin juga ke bawah akibat banjir, ada bencana alam, gempa bumi, atau mungkin ada pesaing baru yang mengakibatkan usahanya omsetnya menjadi menurun dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika karakter nasabahnya masih punya itikat baik untuk membayar, tapi usahanya belum berjalan dengan baik, apa yang harus dilakukan dalam penanganan? Tentu saja tidak lantas eksekusi kan, masih ada proses-proses lainnya seperti reconditioning, kemudian restructuring dan rescheduling. Ini tahapan-tahapan dengan dari penanganan pembiayaan bermasalah. Dan pada hari ini kelompok 8 di manajemen G ini yang terdiri dari Rizky Ramadan, Sandi, Yunita ya, kemudian Wilastri, Nurul ya, ini akan siap bersama kita untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok mereka, hasil pencarian materi, kemudian didiskusikan, dibuatkan dalam sebuah makalah PPT, dan hari ini tinggal kita simak bersama hasil diskusinya. Kita akan presentasikan di hadapan seluruh mahasiswa-mahasiswi manajemen GI. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya kira kepada rekan Rizky Ramadan ya, kemudian Cindy Yunita ya, kemudian Wilastri Nurul, ini silahkan untuk hasil diskusi dan pencarian materinya ya. Saya kemudian pokok bahasan yang akan dibawakan oleh kelompok 8 ini tentang manajemen kredit bermasalah atau penanganan pembiayaan atau kredit bermasalah yang akan dibawakan oleh Rizky Ramadan dengan NPM 120144431, kemudian Cindy Yunita dengan NPM 120044451, dan Wilastri Nurul dengan NPM D120044774. Silahkan rekan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit gangguan ya di laptop. Kita coba ulangi kembali ya apa yang baru disampaikan.
oleh saudara Riki. Sebentar. Silakan Riki diulang kembali. Masih tidak mau ya, sebentar. Mahasiswa dan mahasiswi kita coba ulangi kembali ya materinya. Dan bentar, ini yang kelompok 8 ya, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita dulu kita masih menunggu dengan konektivitas materinya ya. Bentar. Oke, kita ulangi lagi, mohon bersabar karena memang dalam kondisi online seperti ini beberapa hal bisa saja terjadi, trouble dari tidak hanya saja sinyal tetapi komputer juga bisa berakibat ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah dan macet. Sebelum materi, silakan saya selalu pertama adalah bersih Ramadan dengan sendiri, yang kedua sendiri wanita, yang ketiga adalah langsung saja ke materinya. Itu pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credus. Kredit merupakan arti dari kepercayaan. Oleh karena itu, dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan kepada orang lain, seseorang atau badan yang memberikan kredit, percaya kredit terlebih di mana memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan menjual barang dengan pembayaran diatur. Dan itu kredit itu memiliki orang yang memberikan pinjaman pembayaran sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dan proses pembayarannya dilakukan jika nasabah yang meminjam menunda pembayaran atau tidak mampu membayar kredit, maka pinjaman tersebut akan semakin besar jumlahnya sesuai kesepakatan yang oleh pihak bank. Tidak hanya bunga, tapi jumlah dana yang harus dibayar oleh peminjam juga akan semakin bertambah besar. Kondisi peminjam yang tidak mampu membayar atau mencicil semua pinjaman tersebut dengan kredit macet. Kredit dapat mengacu dalam beberapa hal berikut. Kredit keuangan yang berarti pinjaman. Yang kedua, kredit akuntansi yang merupakan lawan dari debit. Pengertian kredit macet. Kredit bermasalah atau kredit macet kredit yang terlambat cicil atau tidak dilunasi oleh debiturnya. Orang lain sehingga secara umum dapat mempengaruhi walaupun tersebut masalah adalah sebagai berikut. Pertama, pembayaran kredit yang bunga terlambat setidaknya selama 90 hari. Kedua, pembayaran bunga ditunda dibiayai kembali dan kapitalisasi setidaknya selama 90 hari sesuai kesepakatan. Ketiga, pembayaran kredit bunga terlambat namun ada meragukan kemampuan dan diterdalam implementasinya. Secara umum pembayaran kredit dalam sulit akibat berbagai macam
evaluasi standar dan diakui mengenai kredit bermasalah dan tidak ada berbagai peraturan yang kuat. Kedua, kurangnya metodologi evaluasi standar bagi lembaga keuangan untuk dapat mencadangkan kerugian yang timbul akibat penyelesaian kredit bermasalah. Ketiga, intensi bagi bank dan lembaga keuangan dalam mengurangi permohonan kredit bermasalahnya untuk menghindari risiko menghadapi saldo yang lebih besar di pasar keuangan. Keempat, engganan bank untuk menjual kredit bermasalahnya karena biaya yang terkait dengan penjualan tersebut dapat memperparah kerugian sehingga mempengaruhi kecukupan modalnya. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Unik akan mempresentasikan pendekatan utama dalam mengenai kredit bermasalah. Pendekatan terdesentralisasi yang melibatkan pengaturan bank, sehingga bank ikut serta mencegah dan menyelesaikan kredit bermasalahnya sendiri. Contohnya, dengan menetapkan peraturan akuntansi untuk memaksa bank mencadangkan sejumlah dana guna untuk kerugian yang mungkin terjadi pada masa mendatang, atau dengan menyiapkan kerangka kerja legislatif dan langkah-langkah untuk memperkuat pasar sekunder bagi kredit bermasalah. Pada pendekatan ini, bank mengelola sendiri kredit bermasalahnya dengan diberikan insentif, kekuatan legislatif, atau kebijakan fiskal dan akuntansi khusus. Pendekatan terdesentralisasi yang berbentuk badan atau organisasi terpusat, seperti perusahaan pengelola aset. Pada prakteknya, kedua pendekatan tersebut dapat diterapkan secara bersamaan, sebagaimana rencana aksi Komisi Eropa untuk kredit bermasalah. Sementara, sejumlah penulis berpendapat bahwa krisis sistematis secara umum memerlukan pendekatan yang lebih terdesentralisasi. Macam-macam tingkat kelancaran kredit. 1. Kredit lancar. Pinjaman kredit dianggap lancar jika debitur mampu membayar cicilan, angsuran pokok, dan bunga pinjaman dengan lancar serta tidak memiliki tunggakan. Meskipun terdapat tunggakan, debitur mampu membayarnya sebelum melampaui masa angsuran berikutnya. 2. Kredit tidak lancar. Pinjaman kredit dikatakan tidak lancar jika debitur memiliki tunggakan angsuran pokok yang sudah melampaui 1 masa angsuran, namun belum melebihi 2 masa angsuran. Selain itu, pembayaran bunga telah menunggak 2 bulan, namun belum melebihi 3 bulan. 3. Kredit diragukan. Selanjutnya, kredit diragukan merupakan kondisi jika pinjaman masih bisa diselamatkan dan ada jaminan yang nilainya paling tidak 75% dari harga hutang. Meskipun debitur tidak mampu membayar angsuran pokok maupun bunga, masih ada jaminan yang harganya paling tidak setara 100% dengan hutang. 4. Kredit macet. Kredit macet merupakan kondisi ketika setelah berlalu 18 bulan sejak kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, debitur tidak ada upaya pelunasan, bahkan debitur juga tidak memiliki jaminan apapun. Faktor yang menyebabkan kredit macet. Yang pertama ada faktor internal. Di antaranya adalah penyimpangan ketika melakukan pelaksanaan prosedur perkreditan, itikat yang kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank. Adapun karena lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kegagalan dalam usaha debitur, seperti musibah yang terjadi terhadap debitur atau usaha debitur. Oleh karena itu, kredit macet mempunyai dampak yang negatif bagi kedua belah pihak, baik itu kepada bank atau nasabah. Dampak bagi nasabah adalah nasabah harus menanggung kewajiban yang cukup besar kepada bank, mengingat setiap pinjaman yang telah diberikan bank mengandung bunga. Maka dari itu, jumlah kewajiban nasabah semakin lama menjadi semakin bertambah apabila tidak kunjung dibayar atau dilunasi. Dampak dari kredit macet. Kredit yang macet bisa menyebabkan bunga pinjaman semakin meningkat.
sehingga jumlah nominal yang harus dibayarkan juga semakin bertambah. Namun, selain hal tersebut, ternyata kredit macet juga berdampak terhadap nama baik dan tertutupnya kesempatan mendapatkan kredit selanjutnya. Sebelum bank memberikan pinjaman, bank akan mengecek riwayat nasabah. Jika calon debitur memiliki catatan kredit kurang lancar, diragukan, bahkan macet, maka akan dinilai berisiko tinggi dan sulit mendapatkan pinjaman. Calon debitur yang memiliki catatan kredit kurang lancar, diragukan, bahkan macet, akan diberikan bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, calon debitur yang riwayat kreditnya lancar akan lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Jika dalam keadaan terpaksa dan tidak bisa dihindari Anda terkena kredit macet, yang pertama harus dilakukan adalah tetap tenang dan bersikap kooperatif dengan pihak bank terkait. Proses pengajuan kredit. Yang pertama, calon debitur mengajukan kredit kepada pihak bank. Hal ini bisa dilakukan setelah segala persyaratan yang ditentukan oleh bank dapat dipenuhi dan dilampirkan dalam aplikasi pengajuan kredit tersebut. Yang kedua, pihak bank akan melakukan verifikasi, baik itu melalui sambungan telepon ataupun dengan melakukan survei secara langsung ke tempat tinggal dan tempat kerja calon debitur. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data yang telah diberikan oleh pihak debitur dan memeriksa kelayakan debitur dalam menerima kredit tersebut. Yang ketiga, bank akan membuat keputusan terkait dengan pengajuan kredit tersebut. Jika ternyata debitur tersebut dianggap layak dan memenuhi segala macam kriteria yang telah ditetapkan, maka bank akan menyetujui pengajuan kredit tersebut. Kesimpulannya adalah kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu credit, merupakan arti dari kepercayaan. Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh debiturnya. Kredit bermasalah merupakan tantangan besar bagi sektor perbankan, karena dapat mengurangi profitabilitas bank dan kerap membuat bank tidak dapat meminjamkan lebih banyak dana ke perusahaan atau orang lain, sehingga secara umum dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, walaupun teori tersebut masih diperdebatkan. Risiko kredit adalah suatu risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya, ataupun keduanya. Cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Rizky, Cindy, dan Wilastri yang sudah menyampaikan materi tentang manajemen kredit bermasalah dan kredit macetnya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal di prolog ya, dan apa yang disampaikan oleh kelompok ini juga tadi bagus ya, sama sekali, dan memang kredit itu kalau sudah terjadi kemacetan dan penanganan yang kurang efektif, maka akan mengakibatkan beberapa hal seperti yang tadi disampaikan oleh Wilastri. Dan yang paling parahnya lagi adalah akan terjadi mental psikis karyawan ya. Jadi karyawan yang satu dengan karyawan yang lain menyalahkan, terutama yang survei, kemudian yang lain atasan dan bawahan menyalahkan, dan ini akan sangat buruk ya jika terjadi dan akan mengakibatkan sebuah kehancuran tentang perjalanan bank tersebut dalam jangka panjang ya, ataupun pendek. Nah, diskusi lebih jauh gitu tentang kredit bermasalah ataupun penanganannya, silahkan nanti kelompok 8 pandu dalam proses diskusi ya, yang dilanjutkan di WA Group. Dan kepada rekan Rizky, ini Wilastri, selain mengucap terima kasih, silahkan dilanjut untuk panduan diskusinya ya. Barangkali teman-teman dari ini, kemudian teman-teman ini ada beberapa hal yang silahkan dipandu saja ya. Kemudian saya menyimak setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh orang yang menanyakan itu mendapatkan pointer sendiri untuk dimasukkan dalam indikator keaktifan ya, seperti itu.
Mohon maaf juga apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kehilafan. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.